Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Informatika. Semangat untuk menerima pembelajaran hari ini. Pada pertemuan hari ini, kita masih akan mempelajari tentang bab analisis data, namun dengan submateri pengolahan data lanjutan. Fokus dari materi ini adalah agar kalian terbiasa dengan tambahan fungsi-fungsi di worksheet. Kalian akan diajak untuk mengolah dokumen yang bukan hanya sekedar data. Kalian akan mengikuti contoh yang disediakan lalu berlatih untuk mengerjakan kasus secara mandiri. Adapun submateri yang akan dipelajari adalah tentang sort, filter, data validation, share, and protect. Selamat menyaksikan. Menurut Wikipedia, pemilahan atau penyortiran atau dalam bahasa Inggris disebut dengan sorting adalah sebuah proses merangkai benda dalam urutan tertentu dan atau dalam himpunan yang berbeda. Sedangkan menurut para ahli, pengurutan atau sorting diartikan sebagai proses mengatur sekumpulan objek menurut urutan atau susunan tertentu. Dengan kata lain, sorting atau pengurutan adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga menjadi tersusun secara teratur menurut suatu aturan tertentu. Pada umumnya terdapat dua jenis pengurutan, yaitu pengurutan secara ascending atau naik, yaitu mengurutkan dari data terkecil sampai data terbesar, dan pengurutan dengan cara descending atau turun, yaitu mengurutkan data dari data terbesar ke data yang terkecil. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Data acak yaitu 865234971 jika diurutkan secara ascending atau naik, maka bisa diurutkan dari data yang terkecil yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan 9. Lalu jika diurutkan dengan metode descending atau turun, yaitu diurutkan dari data yang terbesar menuju data yang terkecil, dimulai dari 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Seringkali ketika dihadapkan dengan ratusan bahkan ribuan baris data pada Excel, ada kalanya kita butuh menyortir atau mengurutkan data tersebut supaya lebih terorganisir dan rapi, sehingga data tersebut lebih mudah untuk dibaca dan didata. Contoh penggunaan menu sort pada aplikasi Microsoft Excel dapat diamati sebagai berikut. Perhatikan daftar nilai hasil ujian nasional SMP Maju Bersama 01 tahun ajaran 2017-2018 di sebelah kiri. Nama-nama yang dituliskan pada kolom nama dengan tanda merah memiliki susunan nama yang belum diurutkan sesuai abjad. Namun setelah menggunakan menu sort, maka nama akan tampil seperti gambar di sebelah kanan dengan tanda hijau, dengan urutan ascending dari abjad paling awal yaitu huruf A, dan diikuti dengan abjad-abjad berikutnya sampai dengan abjad paling akhir. Berikutnya adalah filter. Fungsi filter memungkinkan user memfilter rentang data berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Filter digunakan untuk menampilkan baris data tertentu sesuai filter dengan kriteria tertentu yang kita terapkan dan menyembunyikan sisa baris data lainnya. Lebih jelasnya, perhatikan contoh penerapan fungsi filter berikut. Data pada sisi kiri dengan nomor 1 menampilkan hasil ujian nasional siswa SMP Maju Bersama 01, baik yang lulus maupun siswa yang tidak lulus. Data tersebut bisa kita filter untuk kemudian ditampilkan daftar nama siswa yang tidak lulus saja maupun siswa yang lulus saja, dengan tidak menghapus datanya satu sama lain. Jadi, kita telah menerapkan aturan bahwa hanya siswa yang lulus saja yang akan ditampilkan maupun sebaliknya. Berikutnya adalah data validation. Data validation adalah salah satu fitur dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk membatasi input data yang akan dimasukkan ke dalam suatu sel ataupun range, sehingga data yang diinputkan ke dalam sebuah sel atau range valid atau memenuhi kriteria tertentu sesuai yang kita harapkan. Pada dasarnya, data validasi Excel atau pembatasan isi ini berfungsi untuk meminimalisir kesalahan pada saat melakukan entry data, menerapkan syarat tertentu dalam penginputan data yang harus dipenuhi pengguna agar data dapat benar-benar valid sesuai harapan. Sebagai contoh, pada data berikut, bagian kolom nama hanya akan bisa diinputkan dengan karakter berupa huruf saja. Jadi, ketika user menginputkan yang bukan merupakan karakter huruf, maka tidak akan diterima oleh komputer. Juga pada kolom nilai bahasa, matematika, IPA maupun rata-rata, maka karakter yang bisa diinputkan atau dimasukkan hanyalah karakter angka. Selain itu, maka tidak akan diterima oleh komputer.
Terdapat 8 jenis kriteria yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan validasi yang kita inginkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah any value atau apapun, tidak ada batasan isi sel, semua value, data teks maupun angka bisa dimasukkan ke dalam sel. Kedua adalah whole number atau seluruhnya adalah angka, yaitu membatasi isi sel hanya number atau angka numerik saja yang bisa diinputkan. Kemudian yang ketiga adalah desimal. Sama dengan whole number, hanya saja kita bisa mengatur nilai validasi yang digunakan sampai pada ketelitian angka desimal pada titik berapa. Kemudian yang keempat adalah list, yaitu isi sel hanya sebatas pada daftar atau list yang kita tentukan. Kemudian yang kelima adalah date atau tanggal, yaitu membatasi isi sel dengan kriteria tanggal. Dan yang keenam adalah time, yaitu membatasi isi sel dengan kriteria tertentu. Kemudian ketujuh ada text length, membatasi jumlah panjangnya karakter teks yang bisa dimasukkan ke dalam sel Excel. Dan yang terakhir adalah custom, yaitu menentukan sendiri kriteria data validasi dengan memasukkan rumus Excel atau formula tertentu. Berikutnya adalah share and protect. Share diartikan sebagai berbagi buku kerja dengan orang lain langsung menggunakan aplikasi Microsoft Excel, memungkinkan user untuk mengedit buku kerja dan atau sekedar hanya menampilkannya. Hasil pengolahan data dalam worksheet juga dapat dibagikan dengan cara dicetak atau print, maupun disalin atau copy ke media penyimpanan maupun aplikasi yang lain. Sedangkan protect berfungsi untuk melindungi data kita dari kemungkinan pencurian data maupun membatasi akses dari sebuah data. Protect tersendiri bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu memproteksi sebuah file, memproteksi sebuah workbook, dan memproteksi sebuah sheet. Memproteksi sebuah file adalah melakukan perlindungan terhadap file menggunakan password untuk mengunci file di Excel. Sedangkan protect workbook diartikan sebagai mencegah pengguna lain untuk menambahkan sheet, memindahkan urutan sheet, menghapus sheet, menyembunyikan sheet maupun mengganti nama sheet. Dan protect sheet digunakan untuk mencegah pengguna lain untuk melakukan perubahan terhadap struktur maupun isi dari sebuah sheet dalam Excel, seperti mencegah atau mengizinkan seleksi sel atau range, menambahkan atau menghapus baris dan kolom, memformat sel, baris maupun kolom, melakukan sortir, mencegah penggunaan auto filter, mencegah edit objek, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada pertemuan mendatang. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.